Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ini dalam rangka sama-sama mempelajari agama Islam ini, dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha memahami agama Islam ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Karena agama kalau diamalkan di atas dasar ilmu dan pemahaman yang benar, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjalankannya dengan benar. Berbeda kalau kita hanya semangat beramal namun tidak pernah mempelajarinya, menuntutnya, boleh jadi kita mengamalkannya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Adapun bahasan kita pada sore hari ini membacakan kitabnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, kaitannya dengan dampak-dampak buruk dari perkara yang diada-adakan atau yang kita kenal dengan bid'ah. Jadi perbuatan yang diada-adakan memiliki dampak yang sangat buruk dan sangat berbahaya bagi diri kita, bagi saudara kita, dan bagi agama kita. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu selalu mengingatkan kita jangan pernah kita mendekati yang namanya perkara bid'ah. Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum artinya waspadalah kalian
hati-hatilah kalian, kata Nabi, dari perkara-perkara yang diada-adakan. Dan tentu sesuatu kalau kita disuruh oleh Nabi untuk menjauhinya, berarti dia tidak bermanfaat. Jadi sesuatu kalau Nabi SAW menyuruh kita waspada darinya, berarti dia berbahaya. Tidak mungkin sesuatu yang bagus Nabi mengatakan hati-hati, atau sesuatu yang bagus Nabi mengatakan jauhi dia. Tidak mungkin. Karena Nabi tugasnya adalah menunjuki kita jalan yang lurus dan menghindarkan kita dari jalan yang menyimpang. Dan ucapan ini beliau senantiasa ulang-ulang dalam setiap pembukaan nasihat beliau. Beliau selalu mengingatkan tentang ini yang kita kenal dengan khutbatul hajah. Jadi khutbah pembuka, di antara isinya itu sudah fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Nabi ingatkan sebagus-bagusnya ucapan itu firman Allah. Isyarat agar kita semangat mempelajarinya, mengilmuinya, mengamalkan hingga sebagus-bagusnya ucapan. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita pelajari dia ajaran Nabi itu dan ikuti, karena itu sebaik-baiknya petunjuk. Lalu yang ketiga Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Giliran yang ketiga ini disuruh kita waspada terhadap apa? Perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena berbahaya. Apa saja bahayanya? Banyak sekali. Ya. Sampai Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, ya, dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan apa? Aslu kulli syarrin ya'udu ilal bid'ah. Asal dari segala keburukan itu kembali kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, beliau sebutkan pokok dari kerusakan itu kembali kepada perkara-perkara bid'ah. Nah, ini berarti perkara yang serius. Bahkan di awal-awal kitab ini Syekh Ali dalam muqaddimahnya sudah mengingatkan bahwa orang yang tidak puas dengan syariat yang sudah ada selalu ingin menambah dan menambah, pada hakikatnya ya, berarti dia tidak meyakini kesempurnaan Islam ini. Ya. Tidak puas dengan syariat yang telah datang dari Allah dan Rasul. Berarti dia menganggapnya tidak sempurna, selalu membutuhkan tambahan. Dan beliau juga membawakan ucapannya Imam Malik, juga Imam Syafi'i yang mengatakan man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang memandang bagus sesuatu yang tidak disyariatkan, membuat syariat berdasarkan perasaannya semata, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai pembuat syariat, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini ada satu ya, hal yang sangat berbahaya, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Kata Syekh Ali, fil bid'i raf'un lis-sunani. Perkara bid'ah dapat menghilangkan atau mematikan sunnah. Ya, jadi sekali lagi, perkara yang baru ini dia dapat mematikan atau menutupi perbuatan yang sunnah. Ya. Karena Islam ini sudah disampaikan
diamalkan, dicontohkan, didakwahkan oleh Nabi dan para sahabat. Sudah diamalkan. Bukan kita yang pertama mengamalkan Islam ini, sudah diamalkan, diilmui, didakwahkan oleh Nabi dan para sahabat secara utuh. Dan mereka pun selamat. Allah puji mereka, radhiyallahu anhum. Allah telah ridha terhadap mereka. Terhadap apanya? Ilmunya, amalnya, dakwahnya, akidah, sudah. Gak mungkin Allah meridhai suatu kaum yang rusak ilmu, amal dan ibadahnya. Nah, tugas kita hanya melanjutkan, hanya meniti jejak mereka. Itu tugas kita yang belakangan ini, agar kita diridhai sebagaimana mereka diridhai. Tugas kita bukanlah mencetuskan akidah yang baru, tata cara ibadah yang baru, tata cara dakwah yang tidak. Itu terlalu berat bagi kita untuk melakukan itu. Itu tugas syariat kalau itu. Tugas syariat, pembuat syariat. Adapun kita tinggal mengamalkan yang sudah ada. Ya. Mengamalkan yang sudah ada. Nah, apabila yang sudah ada ini kita tidak amalkan, justru kita ganti dia dengan sesuatu yang baru, apa yang terjadi? Yang sudah lama ini tertimbun dia, tertutupi. Lama-lama tidak lagi dikenal. Lama-lama tidak dikenal. Sudah ada Nabi contohkan sunnah dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan itu banyak. Ada ulama menulis kitab sunnah harian itu tebal ratusan halaman. Itu yang ada dalilnya. Andaikan itu kita amalkan, sepertinya belum semua bisa kita amalkan, saking banyaknya. Nah, tapi ini yang ada apa? Yang sudah ada itu diabaikan. Justru membuat yang baru dan lebih diperhatikan yang baru ini, baik berupa bacaan-bacaan zikir, tata cara sholat, zikir pagi misalkan sudah ada dari Nabi, bahkan lengkap, isinya bagus-bagus, doa pagi, petang. Namun jarang kita dengar dilantunkan, dibaca oleh kaum muslimin. Namun bacaan-bacaan yang datang belakangan, ini dibaca rutin sampai dihafal luar kepala, sehingga terlupakanlah dia zikir pagi petang, terlupakan. Jadi ketika nanti dibawakan, dianggap apa? Oh, ini zikir baru. Padahal itulah yang sesungguhnya. Begitulah nasib syariat ini apabila kaum muslimin bermudah-mudah dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Maka di antara cara kita juga untuk menjaga, melestarikan syariat Islam yang murni adalah al-ittiba', memurnikan ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berhati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan, agar Islam ini tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelahnya. Karena sekarang ini banyak generasi yang terlahir yang dia lihat perkara yang baru, mati pun dalam keadaan itu tidak mengenal yang lama, yang dia tahu yang baru aja. Dan itu berlangsung lama, sehingga bukan lagi dia perkara yang baru, dianggap sebagai agama yang asli. Ini letak bahayanya. Dianggap inilah yang asli. Kemudian ketika dibawakan yang lama yang datangnya dari Nabi dan para sahabat, itu malah yang dianggap baru, ajaran baru itu. Dilihat saudaranya zikir sendiri-sendiri, selesai sholat, ini ajaran baru masjidnya, aliran baru. Padahal silahkan ditelusuri mana yang baru. Yang baru justru yang kita saksikan sekarang.
ya, harus dipimpin, harus rame-rame. Justru itulah yang baru. Ya. Makanya di sini Syekh banyak mengingatkan. Ya. Kata beliau, "Lau anna madarral ibtida'i taqifu 'indal mubtadi'." Sekiranya dampak buruk dari perkara bid'ah ini hanya menimpa pelakunya saja, maka kecil, ringan urusannya. Kalau hanya menimpa pelaku. Tapi tidak demikian. Ya. Walakinna madharal ibtida', akan tapi dampak buruk dari perkara bid'ah ini menimpa pelakunya, ya, menimpa umat ini, menimpa agama ini. Jadi yang melakukan dapat dosa, yang mengikuti dia ini juga dapat dosa, dan agama juga kena dampaknya. Ini bahayanya. Ya. Makanya Nabi melarang. Mana dia dampaknya bagi agama? Kata beliau, "Amma ma yusibud dina nafsahu min al-ibtida'i fahuwa khafa'u katsirin min ahkamihi." Adapun dampaknya bagi agama adalah membuat hukum-hukum yang ada menjadi tersembunyi. Menjadi tersembunyi, ketutup. Ya. Wa tashbihu jamalihi, dan keindahannya menjadi tercoreng. Dia contohkan nanti. Ya. Nah, kalau hukum-hukum Islam ini mulai tersembunyi, sunnah-sunnah yang ada ini mulai tersembunyi, apa akibatnya? Ya, yusabbibu indirasasy syara'i'. Ini akan menyebabkan lama-lama syariat-syariat ini akan hilang. Dan hilang ya. Banyak sudah sekarang sunnah-sunnah itu sudah hilang. Ya, sunnah di dalam pemakaman, misalnya pengurusan jenazah, ya, tata cara mendoakan mayit. Ini sudah tertutupi dengan hal-hal yang baru. Ya, jarang dikenal sebenarnya. Wa yatajalla hadza fi bid'i ahli at-turuq wa ghairiha. Ya. Dan kata beliau juga, sebab yang kedua juga dampaknya kalau syariat-syariat ini, ya, tersembunyi, ya, membuat ia lama-lama akan hilang. Dampak yang kedua juga dari perkara bid'ah ini, dia merusak keindahan Islam ini. Contohnya kata beliau sangat tampak sekali dari perkara-perkara bid'ah yang dibuat-buat sama ahlut turuq wa ghairiha, ahli tarekat. Ya. Mereka membuat tata cara beribadah banyak sekali. Zikir contohnya, ada sambil teriak-teriak, sambil guling-guling, sambil loncat-loncat. Ya, lafaznya juga dipotong-potong. Tadinya la ilaha illallah berkurang menjadi ya Allah Allah, berkurang menjadi hu, katanya itu paling bagus. Sehingga orang yang ingin masuk Islam saja mungkin tidak tertarik melihat orang zikir kok kayak kesurupan, takut orang. Ya. Sehingga nama atau citra Islam ini menjadi buruk di mata orang. Bukannya orang zikir semakin tenang hati, ini kok malah ya, loncat-loncat sampai pingsan. Katanya kalau pingsan sudah menyatu dia dengan Allah. Nah ini meskipun kita tidak pakai dalil, orang menjauh dari, belum lagi ya, sebagian perkara-perkara yang baru ini aneh-aneh keyakinannya. Dalam masalah akidah misalkan, ya, mereka membuat tingkatan-tingkatan yang tidak pernah dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Dibuat manusia ini ada tingkatan syariat,
ada hakikat, ada ma'rifat. Ini enggak dikenal. Kata dia, yang wajib mengamalkan syariat ini hanyalah orang-orang awam yang belum benar-benar mengenal Allah. Adapun kalau sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, apalagi sudah Allah menyatu dengan dirinya, sudah tidak perlu lagi dia mengamalkan syariat. Kenapa? Karena bila Allah telah menyatu dengan diri kita, untuk apa kita menyembah? Masa kita Allah menyembah dirinya? Ini bahaya sekali. Sehingga apa? Banyak syariat-syariat Islam itu ditinggalkan dengan bangga. Nah, ini akan beliau jelaskan juga. Jadi intinya, Islam dibuat tampak buruk gara-gara hasil tambahan-tambahan yang dibuat oleh manusia. Ya. Karena syariat ini dia indah, dia sempurna, dia bagus karena bukan manusia yang buat, Allah yang buat. Ya. Kalau manusia yang buat aturan, buat syariat, nggak akan dia sempurna. Betapa banyak bukti manusia membuat undang-undang, membuat aturan, dia sendiri nanti yang merubahnya. Oh, nggak bagus ini, ganti dengan undang-undang yang lain. Dia buat peraturan sekarang, tahun depan dia ganti lagi. Adapun Islam ini syariatnya, sejak dia disyariatkan sampai kiamat tetap bagus, tidak berubah. Ya. Makanya justru kita bangga mengamalkan syariat yang benar-benar datang dari Allah dan Rasul. Kita bangga karena itu yang terbaik. Jangan sebaliknya, bangga dia. Ya, saya telah mendapatkan dari guru saya, ya, bacaan yang baru, ya, zikir yang baru, jumlahnya sekian. Kalian mana yang nggak bisa tuan guru kalian? Ini bukan kebanggaan, ya. Bukan kebanggaan. Justru kita semakin dia murni datangnya dari Allah dan Rasulnya, baik akidah, ibadah, zikir, doa, semakin kita bangga. Karena apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik syariat. Nah, kemudian kata beliau di sini, wa katsiran ma tunsyarul bid'ah wa ta'khudhu makanatad din fin nufus. Seringkali tatkala kebid'ahan ini disebarluaskan sehingga dia disenangi oleh banyak manusia. Wa tasiru hiya dinal muttaba' indan nas, dan jadilah dia agama yang lebih diikuti oleh manusia. Wa biqadri dhuyu'iha yakunu dirasuddin, dan semakin dia menyebar luas, semakin banyak pula syariat yang hilang. Ya, semakin. Memang demikian kenyataan. Bila yang ada kita tidak amalkan, kita ganti dengan yang baru, maka yang lama akan hilang. Ya. Makanya para salaf, para sahabat dahulu betul-betul mengetahui dampak buruk dari perkara bid'ah. Makanya mereka mengingatkan, di antaranya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan. Tidaklah datang suatu masa di mana orang-orang mengada-ngada perkara bid'ah di zaman tersebut. Wa amatu fihi sunnatan, dan mereka mematikan di zaman tersebut sunnah. Hatta tahyal bid'ah,
sehingga yang hidup justru kebid'ahan, wa tamutas sunan, dan sunnah-sunnah menjadi mati. Ibnu Abbas mengingatkan, bila kebid'ahan yang kita lestarikan itu sama artinya kita telah mematikan sunnah. Hasan bin Atiyah juga mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha alaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum mencetuskan satu perkara bid'ah dalam agama, melainkan Allah akan cabut satu sunnah dari mereka, dan Allah tidak akan pernah kembalikan lagi sunnah tersebut sampai hari kiamat. Ini ancaman yang menakutkan, yang menunjukkan orang kalau sudah senang membuat-buat, sulit dia akan tinggalkan, sulit. Dan ini sejalan dengan ucapannya Ibnu Taimiyah yang mengatakan perkara bid'ah lebih disenangi oleh syaitan daripada maksiat, karena banyak yang tobat dari maksiat, namun sulit sekali orang tobat dari bid'ah. Pelaku maksiat dia sadar, siapa yang mengatakan maksiat bagus? Gak ada. Dia minum khamar, dia berzina, tahu dia jelek itu. Kalau diingatkan, dengar dia. Tapi kalau perkara bid'ah, dia tidak merasa sedang melakukan keburukan, bahkan dia sedang merasa mendapatkan keutamaan yang lebih besar, sehingga sulit dia tinggalkan. Bagaimana dia meninggalkan keutamaan yang besar? Ini akibatnya apa? Banyak akhirnya ya para pencetus bid'ah ini terus susah untuk kembali, seperti yang beliau ucapkan ini. Berkata juga Ibnu Sirin, ini para tabi'in, para ulama tabi'in, kata beliau, ma ahdatsa rajulun bid'atan faraja'a sunnatan. Belum pernah, kata beliau, ya, tidaklah seorang mencetuskan suatu kebid'ahan kemudian dia kembali kepada sunnah. Menunjukkan beratnya orang kalau sudah senang mencetuskan kebid'ahan, berat dia kembali kepada sunnah. Apalagi yang dia cetuskan ini menghasilkan uang. Banyak orang mengarang-arang ya, doa-doa tertentu, tata cara tertentu, datang orang berbondong-bondong meminta langsung ya, ajaran tersebut darinya, doa-doa tersebut darinya ya. Nah ini lebih susah lagi kembali ya. Kemudian Imam Malik juga mengatakan, lan yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwalaha. Kata beliau, tidak akan baik, tidak akan bagus kondisi umat yang belakangan ini kecuali dengan sesuatu yang membuat baik kondisi orang terdahulu. Orang terdahulu kenapa dia diridhoi oleh Allah? Karena mereka mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Nabi ajarkan. Allah ridhoi mereka. Nah, kalau kita ingin diridhoi seperti mereka, harusnya kita ikuti jejak mereka. Amalkan Islam ini yang datang dari Allah dan Rasul. Ini kita ingin seperti para sahabat, kita ingin selamat seperti mereka. Tapi ketika kita tanya, ini akidah ini diambil dari mana? Oh, ini dari ahli kalam, kitab-kitab filsafat. Ya jangan. Kalau ingin seperti mereka, ya ikuti juga akidahnya. Ini tata cara salat, puasa, zakat dan haji. Ya, periksa dia. Kalau memang sama dan selaras dengan tata cara peribadatannya Nabi dan para sahabat, maka berbahagia. Tapi kalau dia jauh berbeda, segera kita kembali. Ya.
Segera kita kembali, sesuaikan lagi dia dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itulah jalan keselamatan. Dan disampaikan berulang kali oleh Nabi. Ketika ditanya, siapa golongan yang akan selamat nanti wahai Rasulullah? Ketika terjadi banyak perpecahan, Nabi mengatakan, ma ana alaihil yawma wa ashabi. Siapa yang berpegang dengan apa yang aku pegang dan para sahabat. Sering beliau sebutkan para sahabat, ya, agar kita jangan lupa mengikuti mereka, ya. Kemudian kata Imam Malik, dilanjutkan di sini, walakin kullama dha'afa tamassukul umami bi'uhudi anbiya'ihim, akan tetapi apabila umat lemah di dalam berpegang dengan ajaran-ajaran Nabi mereka, wa naqasa imanuhum, dan keimanan mereka terus merosot, uwidu an dzalika bima ahdatsuhu minal bid'ah wasyirk, maka akan bergantilah ajaran-ajaran itu dengan apa? Dengan perkara-perkara bid'ah dan kesyirikan. Jadi kalau kita malas mempelajari sunnah ini, malas mengamalkannya, lama-lama kita tidak tahu dia. Kalau kita tidak tahu, maka disuguhkan kepada kita yang bukan sunnah, cepat kita amalkan, karena kita tidak bisa membedakannya. Ya, nggak bisa kita membedakannya. Kenapa? Karena lemahnya kita dalam berpegang dengannya, baik secara ilmu maupun secara amal. Dan kebidahan itu memang sangat laris di tengah orang-orang yang malas menuntut ilmu, ya, malas menuntut ilmu, sehingga apapun dibawakan iya-iya aja, ya. Karena jarangnya kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Sehingga kata beliau, fattiba'us sunani hayatul qulubi wa ghidha'uha. Jadi ya, mengikuti sunnah Nabi SAW, inilah kehidupan bagi hati. Wa ghidha'uha, itulah makanan hati. Yang membuat iman itu meningkat adalah mengamalkan syariat yang sungguh. Kita sholat sesuai dengan sunnah Nabi, berpuasa, berzikir sesuai dengan sunnah Nabi, semakin meningkat keimanan itu, ya. Semakin semangat hati ini untuk menjalankan perintah-perintah Tuhannya, ya. Famata ta'awwadatil qulub bil bid'i wa alifatha lam yabqa fiha fadlun lis-sunan. Tapi katanya, apabila hati ini lebih nyaman, lebih senang dengan perkara-perkara bid'ah, kata beliau, maka dia akan membenci sunnah itu. Dia akan membenci, karena dia bertolak belakang. Kebidahan membuat sunnah mati, ya. Dan kalau kita hidupkan sunnah, ya akan mati bidah. Makanya orang yang gemar melakukan kebidahan, benci dia sama sunnah, ya. Bahkan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, wa iyyakum wa muhdatsat, baru saja dia dengar langsung jengkel. Ini hadis Nabi, ya. Langsung dia bilang apa? Oh, ini dai Wahabi, ini dai sesat langsung, ya. Tahukah bahwasanya itu adalah hadis, ya. Sehingga di sebagian tempat, ya, dia pesan secara khusus jangan baca hadis itu, ya, secara khusus. Bahkan di sebagian, ya, masjid-masjid yang besar, ketika meminta untuk mengisi kajian, misalnya di antara syaratnya jangan baca hadis itu. Bukankah orang beriman senang dia mendengarkan ayat dan hadis Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang bila disebutkan nama Allah takut hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Kita, ya, alhamdulillah ahlus sunnah,
hadis selama dia sahih baca sudah, semakin senang gitu. Semakin dibacakan hadis semakin kita senang. Kita tidak alergi terhadap satu hadis pun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan konsekuensi dari cinta Nabi adalah cinta terhadap hadisnya. Bahkan Nabi SAW mendoakan ya, umatnya yang mendengarkan hadisnya. Apa doa Nabi? Nabi mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengarkan hadisku. Dia berusaha memahaminya, menghafalnya, menyampaikannya. Itu yang bagus. Ya, senang kita kalau dibacakan ayat, senang kalau dibacakan hadis. Namun bila yang terjadi sebaliknya, kau dibacakan ayat kita tersinggung, dibacakan hadis kita tersinggung. Nah, ini kita mau dibacakan apa terus? Ya. Jadi jangan ayat yang kita salahkan atau hadis, berarti kita perbaiki diri kita. Ya. Biar kita tidak tersinggung, berarti perbaiki dia. Ya, biar kita senang setiap hadis yang dibacakan kita senang. Kemudian sedikit lagi beliau mengatakan fa'ala hadza kullama dhaharat bid'atun takunu mu'asyiran ila intimasi sunnatin minas sunan. Oleh atas dasar inilah setiap kali kebid'ahan itu muncul maka ada satu sunnah yang akan pergi. Ya. Wa dhahabi nuriha, ada cahaya yang akan padam. Lianna dhulumatil bid'i atbaqat 'alan nas, karena kegelapan kebid'ahan ini akan menutupi manusia. Wa mana'atuhum minal bahthi 'anis sunnah wal 'amali biha. Gelapnya kebid'ahan ini membuat orang-orang enggan mempelajari sunnah ini, enggan mengamalkannya. Ya, orang-orang yang maunya instan. Ya. Ketika ditanya mana sunnahnya ini, kok antum amalkan? Mana ini hadisnya, kok antum amalkan? Ya. Apa kata dia? Kan banyak orang mengamalkannya. Nah, itu sudah telan. Ya. Malas mencari sunnah itu. Ya. Maunya yang instan. Kan orang di sana banyak juga mengamalkan. Ini bukan dalil. Dalil itu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Kemudian yang terakhir beliau bawakan ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa iyyakum wa ma yuhditsun nas minal bid'ah. Ibnu Mas'ud mengatakan waspadalah dari apa yang diada-adakan oleh manusia. Jadi Nabi, para sahabat biasa mengingatkan, saling mengingatkan tentang perkara bid'ah. Biasa. Ya. Inilah bentuk kasih sayang yang sesungguhnya ketika kita saling mengingatkan. Ya. Dan jangan dimaknai menyampaikan ya dengan memaksakan, jangan disamakan. Ya. Jadi seseorang punya hak menyampaikan, lepas diterima ataupun tidak. Ya, dan tidak boleh memaksakan. Kita menyampaikan. Ya, mudah-mudahan ada satu dua yang mendengarkan bisa ya merubah ya perilakunya, bisa merubah prinsipnya dalam beragamanya. Fa inna ad-dina la yadhhabu minal qulubi bimarrah. Ini seperti yang kita jelaskan tadi. Kata beliau, sungguhnya Islam ini ya tidak pergi dari seseorang sekaligus. Tidak, akan tapi bertahap-tahap. Orang kita datang panggil misalkan, ayo keluar kamu dari Islam, gak mungkin dia mau. Ya, gak mungkin. Akan tapi kata beliau, syaitan ini pinter, dia menempuh jalur perkara-perkara bid'ah. Jadi sedikit demi sedikit, satu berhasil dia masukkan ke bid'ah, berarti orang sudah menjauh dari agamanya, dari satu sunnah. Dua dia masukin, 3, 4, 100, 1000, 2000, semakin jauh semakin jauh. Bahkan seperti yang kita bilang tadi, kata Ibnu Mas'ud, bahkan ada orang yang sampai meninggalkan ibadah sholat.
sampai meninggalkan ibadah puasa, sampai meyakini hal-hal yang sesat dalam Islam ini akibat sedikit demi sedikit itu. Seperti yang kita bilang ini, ada orang ngaku Islam, nggak mau lagi dia sholat, dan menyedihkannya dia merasa sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedih sekali seperti ini. Ya. Tidak mungkin ada derajat dalam Islam ini bisa dia tamat sholat, nggak ada. Kalaupun ada, Nabi paling pertama pasti. Nggak ada derajat yang lebih tinggi dari Nabi SAW. Nabi sampai pingsan, bangun lagi, nanya apa? Sholat. Orang sudah sholat. Nabi sakit pernah mengimami dalam keadaan duduk. Dan Nabi paling mulia. Nabi, kalau kita berbicara wali, walinya para wali sudah. Ya. Tapi sampai tetes terakhir ya, dari kehidupan beliau, bahkan yang beliau ingatkan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ini dia terwasiat terakhir Nabi, jaga salat dan perhatikan hamba sahaya kalian, jangan dipaksakan. Jadi yang paling terakhir di sini, para sahabat ketika mendengar nasihat Ibnu Mas'ud ini, mereka bertanya, wahai Abu Abdurrahman, kalau kami dapati zaman seperti itu, sampai ada orang meninggalkan sholat, ya, kemana kami harus pergi? Ya. Karena kata Ibnu Mas'ud, kalau engkau dapati zaman tersebut, segeralah selamatkan dirimu. Kata para sahabat, kemana? Kata beliau, yahrab biqalbihi wa dinihi, la yujadisu ahadan min ahlil bid'ah. Yakni hendaklah dia berlari membawa hati dan agamanya. Maksudnya selamatkan diri dan agamanya. Dengan cara apa? Jangan dia duduk di majlisnya, di tokohnya, di pentolannya ahlul bidah yang menyampaikan perkara-perkara ini. Pintar dia ngomong masalah, ya. Sehingga kalau dia duduk ilmunya sedikit, yang menyampaikan ini tokoh kesesatan, mudah dia terperdaya nanti. Oh bagus ini, ya, disampaikan kepadanya ini bagus, ini bagus, ini bagus, nggak bisa dia membantah. Akhirnya dia pun terjerumus ke dalam kesesatan itu. Wal'iyadzubillah. Jadi inilah dia pembahasan yang bisa kita bacakan. Intinya adalah di pembahasan kita ini beliau mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa perkara yang dibuat-buat itu, ya, berbahaya bagi agama, bisa membuat agama yang sungguhnya ini tertutupi, ya, tertutupi dan lambat laun ditinggalkan dia sama kaum muslimin sendiri. Ya, inilah yang bisa kita sampaikan. Ya, sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya mungkin silahkan. Ada bapak yang bertanya? Ya, silahkan. Besaran dikit suaranya. Belian gede sekarang. Ya. Oh ya. Ya. Ayat. Jadi apakah mengamalkan sunnah ini wajib? Apa ada yang sunnah? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kita kalau mengatakan sunnah Nabi, ya, dalam konteks ini maksudnya adalah ajaran Nabi, ya. Jadi ajaran Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Yang wajib sholat 5 waktu, ini bagian sunnah Nabi. Jangan kita heran ketika mengatakan sholat itu sunnah Nabi. Loh, kan wajib. Enggak, sunnah di sini maknanya ajaran Nabi, ya. Jadi apa yang diajarkan Nabi? Sholat, puasa, zakat, nikah juga ajarannya Nabi. Nah, berarti ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Zikir bahagia sunnah, ya. Kalau orang mengamalkannya dia dapat pahala besar. Tapi kalau dia tidak mengamalkannya, memang dia tidak berdosa. Namun alangkah bagusnya dia mencoba mengamalkan, ya. Tapi yang tercela itu apa? Dia tinggalkan tapi dia ganti dengan yang lain. Pas yang sunnah nggak punya waktu dia.
sibuk. Tapi ketika diganti dengan yang lain, semangat dan hafal luar kepala. Nah, ini tentu sangat disayangkan. Ya, kenapa yang bagus, jelas-jelas bagusnya, nggak pernah sempat gitu. Giliran yang baru justru ya sempat terus. Ya. Allah. Jadi sunnah Nabi yang kita maksud di sini, ajarannya Nabi. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Allah. Ada lagi? Ya, satu lagi. Ya. 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 Ya, jadi dua-duanya memang dijelaskan oleh para ulama, terutama kalau para ulama Saudi ya, di takbir ketiga itulah mereka membaca doa yang panjang, sehingga ketika takbir yang keempat mereka langsung salam. Tapi disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, takbir 3 dan keempat itu tempat berdoa dua-duanya ya, tempat berdoa dua-duanya. Kalau memang kita di takbir ketiga kita doa dengan doa Allahumma ighfir lahu wa'afi'hu, dan takbir kedua boleh kita berdoa juga. Beliau di situ mencontohkan doa Nabi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Jadi insyaallah dua-duanya benar. Intinya di takbir 3, 4 itu tempat berdoa. Namun sebagian memaksimalkan takbir yang ketiga itu berdoa. Ada juga yang membaginya. Ada doa ketika takbir 3, ada doa ketika takbir yang keempat. Tapi dua-duanya insyaallah sah ya, dan para ulama dua-duanya juga mengamalkan hal tersebut ya. Jadi mana sempatnya ya kan. Jadi kalau kita sempat berdoa di keempat juga enggak masalah insyaallah. Karena sholat jenazah intinya adalah doa ya, mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia tersebut. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.